Ya, PKB PDIP pisah, akankah Jawa Timur masih milik Kofifa? Itu kita akan perbincangkan kembali bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Masih ada Mas Lukman, kemudian ada Gus Hans, Mas Adi, dan juga Mas Emil kembali bergabung bersama kita. Nampaknya masih ada nanggung yang ingin disampaikan, tapi sebelum ke Mas Emil dan Mas Lukman lagi, saya mau ke Gus Hans dulu. Karena tadi disinggung soal cerita di balik layar, Man Behind the Show, nampaknya juga pernah menyemat nih pada diri Gus Hans kan, sebagai timnya Mas Emil dan juga Bu Kofifa dulu. Tapi kita bicara di pertarungan kali ini bersama dengan Bu Risma. Ini kalau di Surabaya oke lah, siapa tidak kenal Bu Risma. Tapi kan ini cakupannya lebih luas nih Gus Hans di Jawa Timur. Optimismenya seperti apa? Termasuk juga apa yang ditawarkan untuk menjawab PR besar dari Provinsi Jawa Timur? Ya, ini setelah saya cek di lapangan, sekarang saya ini ada di Leces ya. Jadi alhamdulillah saya sehari ini bisa turun di 4 atau 3 kabupaten untuk langsung turun ke masyarakat karena menyadari tentang masih belum terkejarnya suaranya Mas Emil, sehingga saya harus berlari kencang untuk mengejar itu. Perbandingan antara 15 tahun dengan 8 hari kan, jadi pasti saya larinya harus lebih cepat lagi gitu. Nah setelah saya lihat orang-orang ternyata bukan hanya di Surabaya, di Leces pun, mau di Probolinggo, mau di Pasuruan pun, ketika saya menyebut nama Bu Risma, mereka sudah well known tentang itu. Ya memang ada beberapa yang masih belum tahu tentang Bu Risma, karena mungkin tetapi kalau misalnya mereka yang memang aktif di media sosial atau mungkin dia paham tentang pernah ke kota Surabaya, merasakan indahnya Surabaya dan sebagainya, mereka merindukan sosok Bu Risma dan yang tegas dan juga ada legacy yang bisa dilihat gitu. Nah ini yang problem sekarang ini kan apa sih legacy yang ada secara physically itu yang bisa dilihat oleh masyarakat Jawa Timur. Nah ini yang mungkin harus bisa menjadi koreksi bagi kita semuanya. Dan ini justru malah bagus membuat Mas Emil jadi semangat kan untuk mencari legasinya mana ini sebenarnya Bu Kofifa ini di Provinsi Jawa Timur ini begitu. Mungkin itu Mbak Gen. Oke, jangan-jangan belum meninggalkan legacy Mas, karena masih ingin berlanjut lagi loh Bu Kofifa sama Mas Emil begitu Gus Hans. Oh iya, mungkin jangan-jangan mungkin inginnya 3 periode, jadi baru kelihatan legasinya. Oke, Mas Lukman, ini gimana nih? Ini menarik ya, ini kita bertarung ide lah ya di Pilkada Jawa Timur. Tadi kan juga dari awal Mas Lukman yang cukup kencang menyuarakan mengenai kemiskinan di Jawa Timur. Tapi kembali lagi Mas, kalau kita bicara soal persen, kemudian modal untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Oke, Bu Risma tadi lebih dikenal di Surabaya. Bu Kofifa dan Mas Emil juga punya rekam jejak yang cukup dikenal ya selama ini memimpin 5 tahun. PKB punya kekuatan model politik, tapi jangan lupa juga Jawa Timur nampaknya organisasi keagamaan cukup kuat di sana. Nah nampaknya PKB sama NU lagi nggak baik-baik aja. Ini cukup mempengaruhi nggak Mas Lukman? Atau ada model lain yang bikin ya optimis aja lah maju di Pilkada Jawa Timur akan menang? Kalau saya sih memaknai kalau yang disebut oleh teman-teman ada problem itu hanya di elit saja di Jakarta. Oke. Grassroots-nya nggak ada masalah. Ya, clear. Ya. Kemudian yang kedua ini Pak Ken, saya ini alumni pesantren yang didirikan oleh pendiri NU. Saya alumni pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, juga alumni pesantren Dananyar Jombang yang didirikan oleh Kiai Bistri Samsuri. Dua-duanya saya pernah pesantren di situ. Kemudian Mbak Lulu sendiri juga adalah keluarga pesantren Petarongan Darul Ulum itu. Mbak Lulu itu bibinya Gus Hans. Nah, jadi sebenarnya masih saudara kultur kalau yang ditanyakan Mbak Ken itu kultur NU-nya ya kita paling kuat karena sama-sama NU. Jadi nggak ada irisan lain. Jadi modal sosial politik kita cukup kuat. Nggak usah khawatir soal itu. Nah, apalagi? Lalu kemudian program lainnya juga tadi kan yang paling kencang menyuarakan dari awal soal kemiskinan. Tadi sudah dijawab loh oleh pasangan-pasangan yang lainnya, oleh cawagup yang lainnya Mas Lukman. Apalagi yang mau ditambahkan tadi kan baru poin pertama. Nah, oke gini. Mbak Lulu dan Mas Lukman ingin mengajak pemuda se-Jawa Timur itu menjadi lokomotif pembangunan Mbak Ken. Jadi bukan hanya sebagai objek, tapi jadi subjek pembangunan. Jadi lokomotif pembangunan. Caranya bagaimana? Ini ada problem Mbak. Kita ini punya Gen Z, punya Gen Alpha, punya milenial yang itu mayoritas di Jawa Timur jumlahnya, tetapi kebanyakan mereka itu, nah ini ada temuan, kebanyakan dari pemuda di Jawa Timur itu satu masih jomblo, yang kedua belum punya pekerjaan. Nah setelah kita teliti ternyata yang jomblo-jomblo itu nggak berani memutuskan untuk menikah. Kenapa? Karena akar masalahnya belum punya pekerjaan. Nah itu harus dijawab, jangan dibiarkan saja. Kalau terjadi pembiaran ya namanya autopilot dong. Padahal kita kan maunya leadership itu menghadirkan sesuatu yang solutif. Makanya
kita punya tagline Luman, Lulu Lukman, tetapi makna Jawa Timurnya Loman itu dermawan. Nah, jadi leadership yang menghadirkan kedermawanan itu yang ditawarkan oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman. Itu yang ditawarkan oleh Mas Lukman dan juga Mbak Lulu ya di Pilkada Jawa Timur. Mas Adi, ini kalau flashback lah ya ke periode yang sebelumnya, PDIP sama PKB bersatu saja belum cukup kuat nampaknya kemarin mengalahkan Bu Khofifah dan juga Mas Emil. Nah sekarang yang punya ceruk atau kekuasaan di beda-beda daerah ini kok malah pilih pisah. Ini gimana nanti potensinya kemudian untuk bisa menggoyang atau mungkin juga menguji kesaktian dari Bu Khofifah dan juga Mas Emil di Jawa Timur? Ya memang harus diakui di berbagai pilkada, petahana itu selalu diuntungkan, Ken. Minimal dari segi popularitas dan elektabilitas, jadi investasi politik mereka panjang dibandingkan dengan yang lain termasuk para penantang. Nah yang kedua kalau kita bicara tentang kekuatan politik di atas kertas, kan yang diunggulkan adalah Khofifah dan Emil, apalagi dukungan partainya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Tapi yang menarik itu karena memang ya penantang-penantangnya ini adalah partai politik yang selama ini ditengarai mesin politiknya cukup kuat dan solid. Dua partai besar. Kan saya tentu tidak ingin mematahkan semangat para penantang ini dong. Bagi mereka siapapun yang diusung, ini ada Mbak Lulu kemudian dengan Lukman, kemudian Risma dengan Gushan sebagai ikhtiar gitu ya. Siapa tahu mereka juga bisa merobek jantung kekuatan politik yang selama ini adalah menjadi basis kekuatan Khofifah dan Emil. Kenapa ada Risma? Tentu ingin menyasar kelompok-kelompok di luar NU, itu harus diakui. Kenapa ada Gushan? Karena tentu ada penetrasi di kalangan Nahdliyin yang selama ini memang akumulatif kepada Bu Khofifah. Kenapa PKB itu juga mengusulkan ada Lulu dan kemudian Mas Lukman? Karena memang di Jawa Timur harus diakui basis Nahdliyin itu kuat dan cukup solid dan cukup kuat. Jadi pertarungan di basis Nahdliyin ini yang saya kira juga menjadi bagian dari battleground yang saya kira juga akan dipertarungkan oleh masing-masing partai. Oleh karena itu dalam 3 bulan ke depan ya ujiannya adalah sejauh mana ketiga kandidat ini mampu meyakinkan pemilih. Udah itu saja kuncinya. Karena memang banyak sekali contoh kasus di berbagai tempat orang yang awalnya tidak diunggulkan, dinilai tidak kuat secara signifikan di survei, tapi kemudian mampu membalikan keadaan. Oleh karena itu bagi saya tanpa mendahului kehendak Tuhan bahwa siapa yang kuat meyakinkan pemilih dialah yang kemudian akan memenangkan pertarungan itu saja. Baru setelah itu bicara visi misi tentang kemiskinan, tentang keadilan. Orang pemilih di Jawa Timur nggak bicara itu kan. Model kampanye yang disukai oleh mereka ya sudahlah ketemu langsung dengan calon dan calon ngasih bantuan sosial dan sembako, dia akan dipilih. Mas Emil, itu tadi berbicara soal keyakinan ya, kalau kemudian petahana punya privilege, tapi jangan di atas angin juga, karena Gushan siap berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, Mas Lukman juga Mbak Lulu juga dengan kekuatan PKB, NU juga di sana. Gimana? Lebih gesit juga katanya Mas Emil, gimana tuh menjawab lawan-lawannya yang dari sahabat lama ini? Ya, kami belum bisa mendengar suara Mas Emil. Bagus, ya bagus sekali kan memang ini artinya kan kedua sahabat saya ini menyuguhkan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Ini memacu kami, tetapi di sisi lain memang kami merasa proses kampanye ini serasa saya balik jadi waktu gubernur lagi. Menurut saya apa? Bahwa keseharian kami ini memang dari dulu itu adalah bersapa dengan masyarakat pagi, siang, sore, malam untuk menyerap aspirasi, untuk kemudian juga merumuskan aspirasi tersebut ke dalam kebijakan yang lebih tepat sasaran. Tentu kita manusia tidak lepas dari ketidaksempurnaan dan saya yakin pasti kedua kawan saya ini akan menggali ketidaksempurnaan tersebut. Apapun hasil pilkada ini, apa yang diperoleh secara faktual harus kita sikapi dengan kepala pikiran terbuka untuk kemudian menjadi perbaikan ke depannya. Tidak boleh kita anti kritik seakan-akan kita ini paling sempurna, nggak ada kok. Kami ini masukan dari Gushan, Mas Lukman, ini justru menjadi momen untuk berbenah diri menjadi lebih baik. Jadi ini proses-proses yang sangat produktif. Kalaupun kami mengklarifikasi, itu bagian dari wujud rasa justifikasi terhadap kerja keras seluruh insan. Karena untuk menurunkan kemiskinan dan mencapai penurunan kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa itu bukan kerja keras 2 orang Khofifah Emil. Kami harus mengapresiasi kerja dari semua elemen sampai ke pendamping-pendamping, sampai ke relawan-relawan. Dan tadi saya setuju Mas Lukman sampaikan mengenai kedermawanan. Ini juga yang menjadi semangat yang didorong sehingga Basnas ikut berperan memberikan zakat produktif untuk pelaku usaha ultramikro. Tapi seperti disampaikan Mas Adi tadi, kami setuju betul bahwa ini juga kesempatan untuk
terus bersapa dengan masyarakat, karena meskipun kami sering turun, banyak tugas administratif yang mengikat kaki kami harus berada di meja, karena tidak ada yang namanya tata kelola pemerintahan tanpa proses administratif. Jadi dibagi waktunya, tapi kali ini tentunya lebih banyak kita berada di jalan. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu Gus Han, ketemu Mas Lukman, bisa ngopi bareng kita. Ya kan, seperti masa-masa gitu. Siap. Ngopi bareng, tapi sebelumnya harus berdebat dulu ya untuk menyampaikan ide, tapi ya gagasannya ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya malam hari ini sudah bergabung bersama kami untuk membahas bagaimana Jawa Timur yang lebih baik lagi. Mas Lukman, Mas Emil, Gus Hans, Mas Adi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat bertarung tentunya, ini pertarungan persahabatan ya nanti di Pilkada Jawa Timur.